Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, ketemu lagi dengan saya Lisa Kodrianti. Nah, kita akan melanjutkan tutorial tentang bagaimana cara membuat soal bahasa Jepang dengan menggunakan Excel. Ya, untuk kali ini jenis soalnya adalah mengisi dengan jawaban singkat. Mengisi kalimat atau pertanyaan dengan jawaban yang singkat. Saya kasih contoh, misalkan di sini ada gambar, ya. Kemudian pertanyaannya, Dare desu ka? Ini siapa? Nah, jawabannya ditaruh di kotak sini. Siswa bisa menuliskan jawabannya di kotak jawaban. Bila benar jawabannya, misalnya ini Oji-san, maka akan keluar tanda centang. Bila salah, nah, akan keluar tanda silang dan skornya 0. Jadi kita saat ini akan belajar bagaimana cara membuat soal seperti ini. Kalian juga belajar bagaimana membuat nilai pada tiap soal seperti ini. Ini contohnya untuk yang soal berikutnya mengisi titik-titik dengan kata yang tepat. Misalnya nomor 3 ini ya. Lengkapilah kalimat berikut berdasarkan gambar. Soalnya kalimatnya Chibi Maruko-chan wa titik-titik kazoku desu. Nah, jawaban yang diharapkan adalah jumlahnya. Di sini ada 6 orang, berarti jawabannya rokunin. Bila jawabannya salah, misalkan ditulis gonin begitu. Nah, jawabannya akan terlihat tanda silang dan skornya 0. Kemudian di akhir soal kita bisa buat nilainya, akumulasinya jadi berapa. Karena tadi saya bikin 4 soal, jadi setiap soal nilai skornya adalah 25, salah 2, nilai totalnya adalah 50. Seperti ini, nanti kita akan membuat seperti ini. Baik, langsung saja kita buat dari awal ya. Saya buka sheet baru begini ya. Tuliskan judulnya apa, misalnya latihan soal bahasa Jepang begini. Materinya tentang seperti tadi, keluarga Chibi Maruko gitu ya, keluarga Chibi Maruko-chan. Oke, saya tulis nomor soal di sebelah sini, kemudian sebelah sini akan saya tambahkan, saya sisipkan gambar. Saya ambil dari sini ya, saya masukkan gambar ini di sini. Oke, ini bisa kita kecilkan. Nah, seperti ini ya. Saya copy, saya ingin menunjukkan cara membuat dua jenis soal seperti tadi. Nah, untuk nomor 2 saya copy saja dari atas gambarnya. Oke, seperti ini ya. Kemudian di sini ditulis soal. Bawahnya kotak jawaban. Kemudian soalnya tadi saya tulis Dare desu ka gini ya, Dare desu ka. Nah, yang mana yang ditunjukkan di sini saya akan tambahkan tanda panah. Saya ambil dari shape di sini, kemudian ambil tanda panah di sini. Nah, ke sini ya. Kemudian agak saya putar sedikit. Nah, seperti ini.
Shiftnya saya ganti filenya warna merah. Shift outline-nya tidak pakai. Dari Deska siapa ini? Jawabannya Mrs. Oji ini ya. Nah, diharapkan nanti kalau jawaban yang benar akan keluar tanda centang dan skornya juga keluar. Tulis skornya di sini ya. Sekarang kita akan membuat rumus untuk jawaban yang benar ya. Di sini untuk tanda centangnya dulu kita pakai di sini fungsi pakai logika if, kemudian oke. Nah, masukkan kotaknya di sini. Ini kan kotak jawaban sama dengan, kemudian tanda petik kalau jawabannya Ojisang ya. Kemudian value is true, jadi kalau benar kita kasih tanda centang. Nah, tanda centang itu tulisannya seperti ini, char dalam kurung 252. Kalau tandanya salah, kita tulis char dalam kurung 251. Dan tulis saja seperti ini. Ini berhubungan dengan font nanti ya, font. Kemudian kita oke. Nah, kemudian fontnya ini karena masih kalibri jadi kelihatan U. Ini sebenarnya fontnya yang dipakai adalah Wingding. Kita ganti fontnya menjadi Wingding. Ini dia. Nah, kelihatan tanda centang. Saya tengahkan ya. Kemudian saya besarkan sedikit. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita buat nilai skornya di sini. Ke sini lagi, kita ambil if juga ya. If juga, jika if masukkan kotaknya ke sini. Jawabannya tadi kalau kotaknya itu ya sama dengan titik dalam kurung petik Ojisang, petik tutup ya. Kemudian kalau benar jawabannya kita tulis skornya berapa. Misalnya saya ambil 50 ya, saya membuat dua soal saja. Kalau benar jawabannya skornya 50, kalau salah begini ya. Kemudian tanpa ada petik ya di sini, hanya angka saja. Oke. Nah, karena jawabannya benar, jadi dapat skor 50. Ini saya tengahkan dulu, saya besarkan. Ini. Misalnya jawabannya salah, coba diganti. Misalnya oke, jawaban salah, nilainya 0. Kemudian ini bisa kita copy ke bawah. Untuk soal yang kedua, kita buat di sini soal sama dengan misalnya Chibi Maruko wa titik kazoku des. Jadi perintahnya tadi isilah titik-titik dengan kata yang tepat. Ini ya. Dan jawabannya rokunin ya, rokunin. Jadi Chibi Maruko jumlah keluarganya ada 6 ya. 6 dihitung bersama dengan Chibi Maruko. Rokunin kazoku desu, itu jawabannya. Kita ambil dari sini tadi rumusnya, di copy saja. Untuk memaste atau menempelkannya dilihat dari sini ke sini tadi ada jarak 2 spasi, jadi samakan dengan ini jarak 2 spasi.
Nah, kemudian kita betulkan rumusnya. Ya, kembali ke sini. Kalau tadi jawabannya Ojisang, sekarang jawabannya Rokunin. Ya, Rokunin. Kunin. Nah, kemudian yang lainnya tetap ya. Yang lainnya tetap. Coba kita lihat. Ya, betul. Nah, sekarang untuk skornya kita betulkan juga. Ini tadi Ojisang, sekarang kita betulkan menjadi Rokunin. Skornya tetap ya. Ini saya ambil contoh 2 soal saja, dengan setiap soal skornya adalah 50. Oke, begini akhirnya ya. Kemudian kita buat total skor. Total skor di sebelah sini. Misalnya kita tulis nilai. Ya, nilai. Ya, kotak sebelahnya kita ambil rumus dari sini lagi. Kemudian kita ambil sum. Oke. Masukkan yang sini. Kemudian tambahkan lagi yang skor yang atas tadi. Kemudian oke. Di sini kelihatan 50 karena yang ini 0 ya. Jadi saya tengahkan, kemudian saya besarkan nilainya. Ini kalau misalkan saya betulkan tadi, jawabannya adalah Ojisang ya. Ojisang. Oke. Ya, sudah betul nilainya 50. Skornya 50 dan nilainya 100 seperti ini. Nah, sebelum diberikan ke siswa, soal ini harus dilindungi rumusnya supaya tidak terotak-atik dan tidak berubah. Caranya ya, ini diblok dulu semua. Kemudian kita ke sini number. Iya. Kemudian ke protection. Yang centang locknya ini kita uncentang, tidak dibuka saja centangnya, kemudian oke. Sudah. Kemudian yang ada rumusnya ini kita blok. Yang ada rumusnya saja ya. Kemudian tekan kontrol, kemudian arahkan kursor ke bagian yang ingin di protect atau dilindungi. Ini ya, saya ingin melindungi rumus saya tadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5 gini ya, ada 5 rumus saya yang ingin saya lindungi supaya tidak bisa diotak-atik dan tidak terganti-ganti gitu ya, dan tidak bisa dilihat juga sama siswa di sini biar nggak kelihatan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali ke sini lagi, sudah terblok kan ya, kembali ke number protection. Nah, sekarang dicentang lock dan hidden, jadi nanti biar tidak kelihatan. Kemudian klik OK. Setelah itu kita ke review. Nah, kemudian protection, tulis password yang diinginkan yang mudah diingat ya, misalkan saya tulis 1, 2, 3. Oke. Kemudian saya ulang lagi 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang kita cek ya. Di sini tadi kotak rumus sudah hilang, rumusnya tidak kelihatan. Nah, ini juga. Nah, rumusnya juga sudah hilang. Kalau ada siswa yang mau menulis di kotak rumus itu, tidak bisa ya. Untuk kotak jawaban bisakah hilang? Coba kita cek. Oh ya, bisa hilang ya. Jadi kalau ditulis coba ya, misalkan saya salahkan story gitu ya, history. Nah, salah, tapi bisa diketik. Yang benar tadi adalah Rokunin. Nah, seperti ini. Oke,
kalau seperti ini, jadi soal kita sudah siap untuk diberikan ke siswa. Begini. Kalau untuk lebih bagusnya lagi, ini bisa diatur-atur, judulnya taruh di tengah, kemudian ditambah lagi dengan jumlah soal yang diinginkan, dan skor untuk masing-masing soal juga menyesuaikan. Seperti itu tutorial cara membuat game atau latihan soal untuk anak-anak yang belajar bahasa Jepang ya. Dan soal ini bisa dikerjakan secara offline ya, tanpa ada internet, bisa dikerjakan di HP juga. Baiklah, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.